Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama Bapak panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua. Selanjutnya selamat datang buat adik-adik TLM kelas 11 dan kelas 12 yang kemarin kelas 10, sekarang sudah menjadi kelas 11. Bapak harap naik kelas ada semangat baru, meskipun kita belajar daring tapi semangat dan keinginan untuk belajar masih sangat tinggi ya. Untuk materi daring kali ini kita akan membahas mikrobiologi dasar. Tapi sebelum ke sana kita perkenalan dulu. Oh ya, nama Bapak Edwin Andriana. Bapak di sini akan mengajar mata pelajaran mikrobiologi kesehatan. Kemungkinan Bapak akan mengajar kalian kelas 11 kali ini dan kelas 12 nanti. Jadi Bapak harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh, karena mulai saat ini kalian akan belajar produktif, yang artinya kalian akan langsung melakukan pemeriksaan dengan sampel pasien. Ya tentu saja pasiennya adalah manusia. Makanya tidak boleh ada kesalahan dalam melakukan pemeriksaan mikrobiologi. Ya ada yang kelewat ya. Biar kalian lebih mengenal Bapak, dan mungkin nanti Bapak akan mengenal kalian pas ketika tetap muka di kelas. Oke Bapak, dulu kita cerita sedikit saja. Bapak dulu SMA di SMAN 1 Garut. Kalau dulu namanya SMAN 1 Tarogong Kidul. Masuk tahun 2007, keluar 2010. Lalu Bapak melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Analis Baktiasi, jurusan analis kesehatan. Lalu Bapak lulus, lalu Bapak karir di Bandung dulu, berkarir dari mulai lulus itu di Rumah Sakit Melinda selama 8 bulan, lab-lab kecil juga sambilan, dan langsung Bapak keterima di lab Laboratorium Klinik Pramita Bandung. Itu lab yang sangat bagus. Dan sekarang Bapak ada di Garut, mengajar di SMKN 1 Garut, dan juga bekerja di Laboratorium Kimia Parma Garut. Buat aturan daring, jadi sistemnya seperti ini. Nanti Bapak ada yang via Zoom, via YouTube, live streaming, ataupun Bapak bikin video. Dan nanti setiap pertemuan itu ada absensi, dan setiap pertemuan pun mungkin ada ulangan online. Kalau tidak ada ulangan, tugas. Absen hariannya pun kalau misalnya ada kuis, nanti Bapak akan via Zoom satu orang. Nanti akan Bapak tanya seorang. Jadi tolong dipersiapkan pemahamannya, materinya, juga persiapan yang lainnya. Buat praktikum, karena sementara ini masih daring, jadi kita belajar teori terlebih dahulu. Praktikumnya kemungkinan kalau situasi sudah kondusif, bulan September kita akan mulai praktikum. Buat praktikumnya Bapak harap ini wajib dipakai, karena mikrobiologi itu berbahaya. Pastikan kalian memakai APD lengkap, dari mulai jas lab, handscoon, terutama masker. Masker pun masker medis kalau digunakan saat praktek, bukan masker kain yang seperti biasa digunakan. Lalu kalian harus mempunyai setiap praktikum yang namanya buku jurnal. Itu boleh di buku kecil ataupun di kertas lembar, boleh. Lalu setelah melakukan praktikum, nanti kalian menuliskan hasil praktikum kalian di buku laporan. Buku laporannya mungkin seperti ini ya, kalau tunjukin. Nah seperti ini buku kampus. Laporannya biasanya yang sudah itu dikumpulkan seminggu setelah praktikum. Jadi jangan sampai ada yang telat. Kalau telat nanti Bapak akan kurangi nilainya. Buku mata pelajaran yang mungkin kalian bisa dibaca itu semua ada di perpustakaan. Yang pertama Bapak adalah yang dipakai yang buku ini, Mikrobiologi Kesehatan. Ini ada di perpustakaan. Juga buku bakteriologi yang ini, silahkan dibaca-baca. Dan selanjutnya buku praktikum itu Bapak ada, dan Bapak ngambil materi-materi lain dari buku perkuliahan Bapak. Nah, buat sistem penilaian kalian, Bapak punya sistem sendiri. Buat mata pelajaran mikrobiologi kesehatan, kriteria penilaian pertama dinilai dari kehadiran itu 10%, laporan 20%, ulangan 20%, sikap 10%, PTS atau penilaian tengah semester itu nilainya 20%, dan terakhir pas
penilaian akhir semester teori 15% dan praktek 15% ya. Rencana pembelajaran semester 5 kita mulai dengan pengenalan mikrobiologi dasar, lalu kita lanjut dengan pengenalan mikroskop. Yang ketiga, alat dan bahan di lab mikrobiologi, standar kerja di lab mikrobiologi, dan yang terakhir adalah pengenalan bakteri. Lalu setelah itu kita penilaian tengah semester dilanjutkan dengan kita akan belajar teknik aseptik, pewarnaan bakteri, pewarnaan sederhana, pewarnaan gram, pewarnaan spora, granul, dan pewarnaan lain yang mungkin akan kalian lakukan nanti saat bekerja. Nah, sekarang apakah virus termasuk ke dalam kelompok prokaryotik atau eukaryotik? Silahkan cari tahu jawabannya, Bapak tugaskan ya. Nanti tugasnya dikumpulkan maghrib per orang. Nah, nanti setiap orangnya foto selfie bareng tugasnya. Setiap mikroorganisme pasti memiliki organel dan struktur. Contohnya inti sel, membran inti, membran sel, mitokondria, badan Golgi, sitoplasma, dan struktur-struktur sel lainnya. Nah, tugas kalian adalah, tadi kan yang virus yang pertama, yaitu apa perbedaan mikroorganisme prokaryotik dan eukaryot secara detail ya, secara detail. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai mikrobiologi kesehatan. Nah, mikrobiologi itu kan banyak, salah satunya adalah mikrobiologi kesehatan, yaitu ilmu yang mempelajari mikroorganisme kecil yang hubungannya dengan penyakit pada manusia atau berhubungan dengan kesehatan manusia. Ada pertanyaan, apakah mikrobiologi itu banyak? Banyak. Misalnya mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi industri, mikrobiologi makanan, bahkan mikrobiologi persenjataan pun ada. Itu mungkin untuk perang militer ya, itu juga ada. Nah, mikrobiologi sendiri itu kan mempunyai banyak cabangnya ya. Misalnya bakteri, itu disebutnya bakteriologi. Mikrobiologi yang membahas virus berarti namanya virologi. Terus mikrobiologi yang membahas jamur disebut juga mikologi, yang membahas alga mikologi, dan membahas protozoa disebut dengan protozoologi. Buat minggu ini Bapak cukupkan sekian biar tidak terlalu panjang karena ini pengenalan mikrobiologi dasar. Buat selanjutnya kalian bisa baca-baca di sumber-sumber lain, karena daring pun ini lumayan menyita waktu dan tenaga. Jadi tugasnya tolong dikumpulkan tepat waktu, dan kehadiran absensi jangan lupa disertakan di ketua kelas masing-masing, dikoordinir ya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf karena Bapak daringnya lewat medsos. Kalau nggak seperti ini susah mau daring gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.